1 bulan pasca Lebaran, harga telur alami kenaikan dan penurunan yang tidak stabil. Es dawet Ultramilk yang diolah berbeda dengan es dawet pada umumnya. Sebagai bentuk rasa syukur warga atas hasil panen yang diperoleh, warga Bate Alit adakan tradisi apitan. Jahe Rempah Batolo menjadi warung jahe pelopor pertama di Kudus. Himpunan Mahasiswa Prodi Bimbingan Konseling Islam adakan dialog sosial interaktif pada 31 Mei 2023. Muria Batik tetap pertahankan eksistensinya di tengah maraknya style anak muda. Program Studi Pendidikan Agama Islam adakan Festival Rebana Sekarisidenan Pati. Inilah Kretek News. Inilah Kretek News. Ya, informasi pertama, 1 bulan pasca Lebaran, harga bahan pokok mengalami kenaikan serta penurunan yang tidak stabil. Salah satunya adalah harga telur. Berikut kondisi harga pangan telur di pasar tradisional, tepatnya Pasar Kliwon, Kabupaten Kudus. Harga bahan pokok khususnya telur saat ini memang mengalami harga yang tidak stabil. Sebelum Lebaran, harga telur masih stabil di angka Rp25.000. Saat kondisi Lebaran, harga telur mengalami kenaikan yang signifikan, bisa mencapai harga Rp35.000 bahkan lebih. Dan untuk saat ini, 1 bulan pasca Lebaran, harga telur kembali menurun di angka Rp30.000 per kilonya. Kenaikan dan penurunan harga telur seperti saat ini memang seringkali terjadi, karena diakibatkan oleh kenaikan harga pangan untuk ayam. Harga aslinya berapa Bu 1 kilonya? Ini harga sekarang ini ya Mbak, bisa 30 1 kilo. Itu ya, untuk telur ayam. Telur ayam itu horen. Oh nggih. Telur kampung sih masih yang ajek 2,5. Ya paling kemarin ada kenaikan sedikit, saya jual sama, enggak mau yang pembeli ajek paling mentok 2,5 aja. Jadi bagi penjual telur ini adalah hal yang lumrah, bahkan 1 bulan bisa mengalami naik turun harga secara tiba-tiba, meskipun hanya selisih Rp1.000 ataupun Rp2.000 saja. Pasca Lebaran, harga telur memang belum kembali normal. Respon pembeli dengan harga telur yang naik turun di pasaran pun biasa terjadi. Ada pembeli yang biasa dengan harga telur yang tidak stabil, karena memang mereka butuh. Namun ada juga pembeli yang protes dan merasa terbebani dengan harga telur yang masih menjulang tinggi. Banyak harapan dari para pedagang untuk produksi telur, salah satunya supaya harga telur bisa stabil. Dari Nur Azizah, CTV mengabarkan. Pemirsa, es dawet Ultramilk berbeda dengan olahan es dawet pada umumnya. Seperti apa kesegaran es dawet Ultramilk yang beda dari es dawet biasanya? Berikut liputan selengkapnya. Siapa sih yang gak suka minum es dawet, apalagi pada siang hari yang teriknya tentu cocok banget untuk melepas dahaga. Namun ada yang menarik dari es dawet yang satu ini. Inovasi baru dari olahan es dawet yaitu es dawet Ultramilk. Pada umumnya es dawet memakai bahan dasar santan dan gula aren. Jualan ini mulai kapan ya Mas? Dari awal 2017 sampai sekarang. Kemudian untuk bukanya mulai jam? Buka dari jam 11 sampai jam 4. Kok kepikiran untuk merubah dari santan ke susu gimana? Itu awalnya kepikiran dari boba, karena boba kan pakai gula aren juga. Oh gitu. Terinspirasi dari es boba yang sekarang ini marak di kalangan anak muda. Salah satu penjual es dawet yang ada di Jalan Niti Semito, Kabupaten Kudus kemudian memberikan varian yang berbeda pada es dawet miliknya, yaitu mengganti olahan santannya menggunakan susu, namun tetap memakai gula aren karena gula aren sudah menjadi ciri khas dari es dawet. Buka setiap pukul 11 sampai 16, es dawet Ultramilk selalu ramai dikunjungi oleh pembeli, apalagi dengan harganya yang sangat murah hanya 7 ribuan saja. Dari Nur Azizah, CTV mengabarkan. Shopee pakai SPayLater, beli sekarang bayarnya nanti. Yo pakai SPayLater, gratis
Makanya coba pakai Yamaha. Hah, kenapa sih harus coba Yamaha dulu? Biar tahu betul mana yang betul-betul canggih. Juara cepat, juara irit. Betul, semakin di depan. Maka saya pilih Yamaha. Yono, mau ngapain? Lah, katanya suruh coba semua, biar tahu mana yang enak. Pantes motornya lambat. Perut lo Semakin yang di depan. Haus di luar, haus di rumah. Makan pedas di luar, makan pedas di rumah. Paling nikmat minumnya teh pucuk harum, teh pucuk harum, teh pucuk harum. Manisnya pas, teh pucuk harum mau dong. Enggak nyangkut di leher, enggak bikin haus lagi. Mau di dalam atau di luar rumah, minumnya teh pucuk harum. Bikin seger di mana aja. Haus di luar, haus di rumah. Makan pedas di luar, makan pedas di rumah. Paling nikmat minumnya teh pucuk harum, teh pucuk harum, teh pucuk harum. Manisnya pas, teh pucuk harum mau dong. Enggak nyangkut di leher, enggak bikin haus lagi. Mau di dalam atau di luar rumah, minumnya teh pucuk harum. Bikin seger di mana aja. Inilah Kretek News. Kembali lagi bersama saya, Nuza Bibas di Kretek News. Kita menuju ke berita selanjutnya. Acara apitan sekaligus sedekah bumi di Desa Bate Alet, Kabupaten Jepara berlangsung sangat meriah karena penampilan berbagai acara kesenian maupun acara keagamaan. Berikut liputannya. Acara apitan sekaligus sedekah bumi yang digelar di Desa Bate Alit, Kabupaten Jepara, dilangsungkan selama 3 hari berturut-turut. Acara tersebut bertujuan sebagai rasa syukur warga karena diberikan hasil panen yang melimpah serta memperkuat silaturahmi dan menjaga kerukunan antar warga. Acara yang digelar pada hari pertama yaitu tasyakuran atau selamatan yang dihadiri oleh 900 warga Desa Bate Alit, serta para tamu undangan yang ikut memeriahkan acara tersebut.
Sedangkan acara untuk hari kedua adalah acara puncaknya, yaitu pada hari kedua ini panitia melaksanakan jalan sehat yang diikuti oleh kurang lebih 400 warga desa, yang mana para panitia sekaligus memberikan kupon berhadiah untuk warga yang beruntung. Setelah acara jalan sehat berakhir, selanjutnya ada acara pagelaran seni tari dan juga reog. Seni tari yang ditampilkan berasal dari Sanggar Laras yang menampilkan berbagai kesenian tari dari daerah dan juga tari modern. Tidak hanya seni tari saja, namun ada penampilan nyanyi solo, serta nembang Jawa yang dibawakan oleh perwakilan dari Sanggar Tari Laras. Setelah pagelaran seni tari ini selesai, dilanjutkan dengan pagelaran reog yang ditampilkan oleh Karyo Budoyo Batealit. Kedua acara tersebut sangatlah meriah sehingga mengundang warga lokal maupun luar desa Batealit untuk menyaksikannya. Agenda atau kegiatan apa saja yang ada di acara Sedekah Bumi ini? Pengajian, wayang, kulit, sama apa sih niku? Ngaji, apa Quran? Dalam acara Kirab Hasil Bumi ada berapa RT yang mengikuti ya? Ada 31 RT. Perbedaan acara Sedekah Bumi tahun ini sama tahun-tahun sebelumnya? Ya, sangat meriah sekali dengan tahun ini yang kemarin juga sangat ramai. Berapa kira-kira anggaran yang dikeluarkan untuk acara Sedekah Bumi ini? Sekitar 800 sampai 1 juta. Harapan kedepannya untuk diselenggarakannya acara Sedekah Bumi ini seperti apa, Pak? Ya, supaya nanti kedepannya tambah baik lagi. Gitu. Yeah. Tidak selesai di sini saja, namun masih ada acara yang dinanti-nanti oleh para warga. Acara tersebut adalah acara Kirab Hasil Bumi. Kirab Hasil Bumi ini diikuti oleh 22 RT di Batealit. Acara tersebut dimulai dari depan rumah kepala desa Batealit, lalu berkeliling desa menuju ke finish, yaitu kembali lagi ke depan rumah kepala desa. Saat kembali dari kirab, hasil bumi akan diberikan kepada warga yang berada di sepanjang jalan. Karena mitosnya yang mendapatkan hasil bumi dari kirab akan memperoleh keberuntungan dan kemakmuran pada hasil panennya. Malamnya digelar acara pagelaran wayang kulit yang menjadi inti diselenggarakannya acara Apitan Sedekah Bumi. Dan acara terakhirnya adalah pengajian umum yang dihadiri oleh 3.000 orang lebih. Menurut panitia, acara tahun ini lebih meriah dari tahun sebelumnya. Dikarenakan kemarin masih dibatasi aturan protokol kesehatan untuk acara keramaian seperti ini. Namun meskipun begitu, biaya yang dikeluarkan untuk tahun ini hanya kurang lebih dari 1 juta saja dan sisanya adalah sponsorship. Menurut Mu'afib Al-Amin, selaku panitia berharap acara tahun depan lebih meriah dan meriah lagi. Dari Nur Aziza, CTV mengabarkan. Dari acara Apitan, kita menuju ke Jahe Rempah Mbah Tolo, salah satu warung jahe rempah yang berada di Kabupaten Kudus, tepatnya di depan Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus yang selalu ramai dikunjungi, karena menyajikan berbagai macam olahan minuman berbahan dasar jahe. Seperti apa? Kita simak liputan selengkapnya. Warung jahe rempah Batolok kini menjadi pelopor pertama di Kudus. Tidak hanya olahan jahe rempah tradisional, namun di sini juga menyediakan minuman kekinian yang dipadukan dengan jahe, seperti jahe red velvet, jahe vanilla oreo, jahe drakoko, hingga soda rempah. Varian ada macam-macam rempah sih, Mbak. Ada jahe, kalau rempahnya tuh ada jahe, kencur, kunir putih, temu mangga, temu lawak, sama serai. Ada rempah-rempah lainnya juga, banyak pokoknya. Harganya pun tidak menguras kantong, hanya mulai dari 3.000-an sampai 19.000-an saja. Bisa menikmati aneka pilihan dari olahan jahe rempah. Jahe sendiri memiliki segudang manfaat baik untuk tubuh seperti meningkatkan daya tahan tubuh, meredakan flu, pilek maupun batuk. Tidak hanya orang tua, kalangan muda pun dapat menikmati aneka berbagai macam olahan minuman berbahan dasar jahe tersebut. Ada minuman kami tuh dari sini tuh yang paling ramai diminati pembeli itu ada jahe rempah susu. Itu ada rempahnya ada rempah jahe, kencur, kunir putih, temu mangga, temu lawak, serai plus susu. Warung jahe rempah Batolok buka mulai pukul 13 sampai 24. Dari Siti Nur Aziza, CTV mengabarkan.
di luar, makan pedas di rumah. Paling nikmat minumnya teh pucuk harum, teh pucuk harum, teh pucuk harum. Manisnya pas, teh pucuk harum mau enggak nyangkut di leher, enggak bikin haus lagi. Mau di dalam atau di luar rumah, minumnya teh pucuk harum. Bikin seger di mana aja. Yuk pakai SPayLater, beli sekarang bayarnya nanti. Yuk pakai SPayLater, gratis ongkir se-Indonesia. SPayLater, yuk SPayLater, beli sekarang bayarnya nanti. SPayLater, yuk SPayLater, gratis ongkir se-Indonesia. Gratis ongkir se-Indonesia. Belinya sekarang, bayarnya nanti. Garuda Crunchy. Rasain bedanya, bedain rasanya. Game-nya gini-gini aja nih. Mau yang beda? Nih, Garuda Crunchy Ocorn. Ini baru beda. Beda gimana? Ada Garuda Crunchy Potato juga loh. Rasain bedanya, bedain rasanya. By Garuda Food. Makanya coba pakai Yamaha. Hah, kenapa sih harus coba Yamaha dulu? Biar tahu betul mana yang betul-betul canggih. Juara cepat, juara irit. Betul, semakin di depan. Maka saya pilih Yamaha. Yono, mau ngapain? Lah, katanya suruh coba semua, biar tahu mana yang enak. Pantes motornya lambat. Perut lo yang... Semakin di depan. Yuk pakai SPayLater, beli sekarang bayarnya nanti. Yuk pakai SPayLater, gratis ongkir se-Indonesia. SPayLater, yuk SPayLater, beli sekarang bayarnya nanti. SPayLater, yuk SPayLater, gratis ongkir se-Indonesia. Gratis ongkir se-Indonesia. Belinya sekarang, bayarnya nanti. Inilah Kretek News. Kembali lagi bersama saya Nuza Bibas di Kretek News. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Ada dialog sosial interaktif yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam. Dialog interaktif kali ini mengambil tema kekerasan seksual yang terjadi di sekitar kita. Berikut berita selengkapnya. Dalam rangka Islamic Counseling Festival Event, Himpunan Mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam mengadakan dialog interaktif. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 31 Mei 2023 yang bertempat di Gedung PKM. Dialog sosial interaktif kali ini mengusung tema mengupas tuntas kekerasan seksual.
aku, kamu, dan kita saling menjaga. Untuk alasan kita memilih tema seksual yaitu kalau tema-tema ini kan sedang booming di Indonesia. Nah, mahasiswa itu kebanyakan lebih merujuk ke kayak yang booming itu lebih ke sacet kayak gitu. Jadi kita memilih tema kayak gitu sehingga mahasiswa itu tertarik untuk mengikuti dialog ini gitu. Adanya kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekitar kita, kegiatan ini diharapkan dapat menyadarkan kita perlunya untuk mengetahui seberapa bahaya kekerasan seksual di zaman sekarang. Motivasi mengikuti acara ini kan temanya kekerasan seksual ya. Nah, ini tuh hal yang sangat menarik karena apa? Kekerasan seksual itu sering sekali terjadi pada kita, tapi nggak kita sadari. Maka dari itu kita harus dapat menjaga diri kita dengan baik dan mencari lingkungan yang berdampak positif untuk diri kita. Dari Nur Aziza, CTV mengabarkan. Dari seminar WKI, kita menuju ke Muria Batik yang tetap mempertahankan eksistensinya di tengah maraknya style anak muda. Yuli Astuti, pengrajin batik sekaligus pencetus batik Kudus yang sempat vakum. Ini dia informasi selengkapnya. Globalisasi berdampak positif maupun negatif untuk batik Nusantara. Pengaruh positif bagi batik diantaranya dapat memperkenalkan batik Kudus kepada masyarakat luas, bahkan dunia internasional. Namun globalisasi juga memiliki dampak negatif, yaitu dengan adanya model dan style baru yang dengan mudah berdatangan membuat batik tergusur di era globalisasi. Padahal batik merupakan salah satu produk asal Indonesia yang diakui oleh UNESCO. Yuli Astuti, akrab disapa Yuli, salah seorang pengrajin batik asal Kudus, punya persepsi dan pandangan akan batik di era globalisasi sekarang ini. Untuk generasi anak muda milenial terutama batik itu banyak yang belum mengenal prosesnya. Jadi memang yang beredar di masyarakat itu banyak printing. Jadi kenapa taunya batik itu yang tulis atau cap itu lebih mahal karena belum mengetahui proses. Jadi makanya saya di media sosial, di web, di TikTok, di IG itu saya lebih fokus untuk edukasi proses. Jadi anak-anak muda itu bisa tahu bahwa batik itu sebagai bagian dari warisan budaya. Menurut Yuli, batik Kudus memiliki nilai filosofi yang tinggi. Kreativitas yang diciptakan melalui batik menghasilkan lebih dari 100 desain. Meski Yuli telah naik daun dengan keahliannya, dirinya sangat terbuka untuk melakukan workshop pembuatan batik di rumahnya. Hal itu ia lakukan agar batik Kudus tetap lestari di tengah maraknya style baju yang makin beragam. Untuk generasi muda terutama Kudus yang dulunya punah, saya angkat kembali tahun 2005 dan keberadaannya sudah mulai banyak dinikmati masyarakat sekarang. Jadi bisa mencintai batik Kudus dengan mengenal prosesnya dan memakainya dan bisa mengetahui bahwa ini proses batik itu adalah pelekatan lilin malam yang diakui UNESCO. Kecintaannya pada batik tulis mulai tumbuh sejak Yuli masih kecil. Karena kecintaannya pada batik membuat Yuli mendapatkan banyak penghargaan serta diliput di berbagai media. Dari Nur Aziza, CTV mengabarkan. Yuk pakai SPayLater, beli sekarang bayarnya nanti. Yuk pakai SPayLater, gratis ongkir se-Indonesia. SPayLater, yuk SPayLater, beli sekarang bayarnya nanti. SPayLater, yuk SPayLater, gratis ongkir se-Indonesia. Gratis ongkir se-Indonesia. Belinya sekarang, bayarnya nanti. Makanya coba pakai Yamaha. Kenapa sih harus coba Yamaha dulu? Biar tahu betul mana yang betul-betul canggih. Juara cepat, juara irit. Betul, semakin di depan. Maka saya pilih Yamaha.
Yono, mau ngapain? Lah, katanya suruh coba semua, biar tahu mana yang enak. Pantes motornya lambat. Perut lo yang di depan. Garuda Crunchy. Rasain bedanya, bedain rasanya. Game gini-gini aja nih. Mau yang beda? Nih, Garuda Crunchy Ocorn. Ini baru beda. Beda gimana? Ada Garuda Crunchy Potato juga loh. Rasain bedanya, bedain rasanya. By Garuda Food. Haus di luar, haus di rumah. Makan pedas di luar, makan pedas di rumah. Paling nikmat minumnya teh pucuk harum, teh pucuk harum, teh pucuk harum. Manisnya pas, teh pucuk harum. Enggak nyangkut di leher, enggak bikin haus lagi. Mau di dalam atau di luar rumah, minumnya teh pucuk harum. Bikin seger di mana aja. Yuk pakai SPayLater, beli sekarang bayarnya nanti. Yuk pakai SPayLater, gratis ongkir se-Indonesia. SPayLater, yuk SPayLater, beli sekarang bayarnya nanti. SPayLater, yuk SPayLater, gratis ongkir se-Indonesia. Gratis ongkir se-Indonesia. Belinya sekarang, bayarnya nanti. Inilah Kretek News. Kembali lagi bersama saya Nuza Bibas di Kretek News. Kita menuju ke berita selanjutnya, ada Festival Rebana. Dalam rangka Harlah Program Studi Pendidikan Agama Islam IAIN Kudus yang ke-26 dan Harlah Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam yang ke-4. Anggota HMPS PAI adakan berbagai lomba yang dapat diikuti oleh mahasiswa PAI IAIN Kudus ataupun mahasiswa IAIN Sekresidenan Pati. Berikut liputan selengkapnya. Dalam rangka Harlah Program Studi Pendidikan Agama Islam yang ke-26 dan Harlah Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam yang ke-4, para anggota HMPS PAI mengadakan Festival Rebana yang diikuti oleh 9 grup Rebana Sekresidenan Pati. Festival Rebana dilaksanakan di GOR atau Gedung Olahraga IAIN Kudus pada tanggal 31 Mei 2023. Kegiatan ini berlangsung pada pukul 8 sampai 12. Acaranya sendiri, ini acaranya apa aja hari ini? Oke, untuk hari ini itu dari pagi di Rounden ya Kak. Itu dari pagi jam 8 kita mulai checking sampai nanti jam 2. Itu Festival Rebana Sekresidenan Pati. Lanjut lagi untuk jam 2 nanti sampai jam 5 itu acara puncak yaitu pengumuman
lomba yang mana itu 4 lomba internal khusus mahasiswa PAI dan 2 lomba eksternal sekarisidenan Pati. Untuk 4 lomba internal yang khusus PAI itu ada turnamen Mobile Legends, terus lomba badminton, futsal, dan lomba cerdas cermat. Untuk 2 lomba karisidenan Pati itu ada MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran, dan Festival Rebana sendiri, seperti itu. Untuk Herla PAI, ini untuk Herla Prodi PAI yang ke-26 dan Herla HMPS PAI yang ke-4. Kegiatan kali ini bisa dikatakan kegiatan yang cukup mewah untuk pertama kalinya di Prodi PAI. Festival Rebana ini merupakan kegiatan puncak Herla Program Studi Pendidikan Agama Islam dan Herla Himpunan Mahasiswa Program Studi Komunikasi Islam. Dalam satu hari ini, selain Festival Rebana, ada juga PAI Bersolawat yang berlangsung pada pukul 14 sampai 17 yang diiringi langsung oleh Hadro LPAI. Selain Festival Rebana, terdapat juga lomba yang lainnya seperti turnamen Mobile Legends, badminton, futsal, lomba cerdas cermat, dan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ. Dari Nur Azizah, CTV mengabarkan. Pemirsa, Festival Rebana tadi sekaligus menjadi pamungkas kita di Kretek News kali ini. Dan kita akan bertemu besok di jam yang sama. Saya mewakili tim pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Kretek News unggul dan terpercaya.